Papa! Bapak cari siapa? Ayah, udah ya cukup. Bapak suaminya Fatma. Baik, saya akan jelasin. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi hidup seperti ini. Tapi Fatma selalu memaksa saya. Apalagi dia selalu bilang kalau dia itu butuh seseorang. Tapi saya selalu bilang sama dia, kalau sudah tidak kuat, kenapa gak minta cerai saja? Terus apa kata Fatma? Dia tidak ada keberanian lagi. Ya udahlah ya, cowoknya juga udah ngaku kok. Kalau kamu memang mau sama istri aku, nikahi dia secara baik-baik. Gimana? Buat lu. Thank you, bos. Sama-sama. By the way, acting lu bagus juga nih. Jago lu. Senang berbisnis sama. Sip. Halo, Bon. Sekarang lu lepasin aja itu perempuan. Udah gak berguna dia. Mas, Iya. tehnya. Mayang mana? Tadi ada. Soal Dani bagaimana? Sepertinya sih Dani mau melamar Mayang secepatnya, Mas. Apa kamu yakin sama pilihan Mayang? Kayaknya sih begitu, Mas. Kok kayaknya? Kamu harus kasih aku jawaban yang yakin dong. Buat apa kamu ada di rumah? Mas, gini ya. Setahu aku ya, Dani itu orang baik-baik, anak baik-baik. Cuma kalau misalkan aku tanya-tanya soal pribadinya, ya nggak mungkin dong. Ya nanti dia tersinggung, gimana sih kamu? Aku kan gak suruh kamu tanya kepribadian dia. Kamu cukup aja lihat gerak-geriknya. Apakah dia pantas jadi imam untuk Mayang? Mau pantas kek, mau enggak kek? Emangnya aku pikirin? Lagian aku ngambil Mayang itu untuk nyakitin perempuan itu. Bukan jadi anak aku yang sebenarnya, gimana sih? Perasaan pintunya kekunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kayaknya ada ribut-ribut kecil dari rumah Mufat. Ribut-ribut kecil, Bu. Kurang jelas sih, tapi kayaknya ada suamimu deh. Mas Rasid. Iya, sama istri pertamanya, sama anaknya juga. Tolong, Mbak. Saya mau ketemu sama Mas Rasid, Mbak. Kamu perempuan gak tahu diri. Ngapain kamu datang ke sini nyari suami orang, hah? Saya mohon kali ini aja, Mbak. Saya mau ketemu sama Mas Rasid. Mau saya jelasin semuanya. Pergi. Ngapain lagi kesini? Udahlah, Ayah tuh udah muak sama kamu. Tolong. Saya cuma mau ketemu sama Mas Rasid. Bilangin ya. Pergi. Pergi saya bilang. Pergi. Yaudah, masuk. Ya Allah. Hamba rela sakit di sini, ya Allah. Asalkan hamba masih bisa dekat dengan anak hamba. Ada apa tadi ribut? Cuman orang minta sumbangan. Iya, Mas. Ada orang minta sumbangan terus maksa lagi. Minta sumbangan malam-malam. Iya, tapi sekarang orangnya udah pergi kok, Mas. Ya sudah, lain kali kalau ada orang minta sumbangan jangan diributin. Kamu kasih aja. Itu ladang amal buat kita ya. Ini loh. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Hai, Tante. Tante. Kebetulan tadi Dani beli sesuatu buat Tante. Ih, nggak usah repot-repot. Makasih ya, sayang. Ayo silakan duduk. Sayang, aku sholat dulu ya.
Dani mau sholat dulu. Oh iya, silakan. Mario. Tuh Pak, gimana? Kelihatannya anaknya baik kan? Iya, kelihatannya baik. Jangan diliatin aja, ajak ngobrol dong. Kalau kalian memang sudah saling mencintai, ya kan Om juga udah tahu bagaimana Dani. Jadi Om setuju-setuju aja kalau kalian menikah. Kami datang ke sini berniat untuk melamar putri Bapak. Jika diizinkan, kami sangat berterima kasih. Gimana? Pokoknya aku masih butuh jasa bapak sama ibu buat pernikahan aku nanti. Gimana? Baik. Nanti kekurangannya tinggal aku tambahin. Gampang. Bahkan Mayang pun nggak tahu sebenarnya yang tadi itu orang tua palsu. Itu kan anaknya Bu Fatma yang mau nikah. Ibu dapat undangan ini dari mana, Bu? Dari tetangga sebelah. Kan dia diundang. Ya Allah. Kenapa Bu Fatma? Bukannya senang, kok jadi panik Bu Fatma? Enggak kenapa-napa Bu. Ibu sudah berusaha melindungi kamu dari laki-laki itu. Tapi kenapa kamu gak percaya sama ibu? Kamu malah mau menikah sama laki-laki itu. Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Dani bin Hartono dengan saudari Mayang binti Rashid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mayang binti. Jangan bergerak! Wah! Saudara Dani, Anda kami tangkap. Apa salah Dani, Pak? Saudara Dani ditangkap karena telah menjual perempuan di bawah umur. Dan juga telah menjual narkoba di wilayah ini. Tapi tenang, semuanya bisa dibicarakan di kantor polisi. Saudara Dani ini adalah target kami selama ini. Kami minta maaf, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya senang. Jadi kebohongan laki-laki ini semua sudah terbongkar. Terima kasih, Pak. bawa dia. So. Ayo ikut kami. Ayo. Ayo jalan. Jalan. Alhamdulillah, aku nggak jadi nikah sama Dani. Allah masih melindungi anakku dari laki-laki itu. Terima kasih ya Allah. Kurang ajar. Bisa-bisanya anak itu bohongin kita. Tapi selama aku nggak ada, seharusnya kamu cari tahu siapa dia sebenarnya. Mas, kok kamu nyalain aku sih, Mas? Laki-laki itu pilihan Maya, bukan pilihan aku. Gimana sih kamu? Karena kamu ibunya. Kamu bisa nasihatin dia kan?
naluri ibu pasti muncul saat anaknya dalam bahaya. Atau karena dia bukan anak kandung kamu, jadi kamu nggak mau jagain dia dengan benar-benar. Maksud kamu apa sih, Mas? Maksud ayah? Mayang bukan anak ibu. Enggak sayang, itu semua nggak bener. Papa kamu bohong kok. Kamu jangan dengerin papa kamu ya sayangnya. Atau jangan-jangan kamu mau melampiaskan dendam kamu. Kamu sengaja bikin malu anak kamu ini biar Fatma hancur. Bu Fatma, ibu kandung Mayang. Enggak sayang, itu semua nggak bener. Ibu kandung kamu tetap ibu. Bukan dia, bukan. Itu nggak bener. Udah waktunya dia tahu yang sebenarnya. Ibu kandung dia adalah Ibu Fatma. Kamu jangan dengerin ayah kamu ya. Itu semua nggak bener. Ya sayangnya. Apa? Aku punya buktinya. Ada akte lahir kamu, kamu lihat aja siapa ibu kandung kamu. Mas, kamu pikir Fatma itu perempuan bener? Kamu tahu kan alasannya kenapa dia dikeluarin dari rumah ini, ha? Kamu tahu alasannya? Alasannya itu rekayasa. Semuanya itu bohongan. Laki-laki yang ada dalam foto itu dibayar. Aku memang gak yakin dari awal. Kamu sengaja ngeracunin anak ini supaya dia benci sama ibu kandungnya. Kamu jahat, Bu. Kamu ngejauhin aku sama ibu kandung aku sendiri. Sayang, itu gak bener. Aku bersumpah sedikit pun aku gak akan pernah maafin kamu. Sayang, enggak sayang. Kamu tetap anak ibu. Enggak, sekarang aku mau cari Bu Fatma. Aku gak mau dia kenapa-napa. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku gak akan pernah maafin diri aku sendiri. Sayang. Mayang. Kamu bener-bener keterlaluan, Mas. Dengar dulu penjelasan aku, Mas. Dengar dulu. Mau apa lagi? Semuanya udah jelas kalau kamu itu biang keladinya. Mas, kamu bisa nggak sih dengerin aku satu kali ini aja? Aku juga masih punya perasaan, Mas. Aku masih ingat banget bagaimana ibu kamu membawa perempuan itu ke sini. Tanpa beban apa-apa, ibu kamu menyuruh kamu menikah sama dia. Istri mana sih yang gak sakit hati, Mas? Aku ini masih istri kamu, Mas. Dan aku masih punya perasaan. Semuanya udah terlambat. Fatma gak pernah menyesal, Bu. Karena apa yang Fatma lakuin benar-benar semua untuk kesembuhan Ibu. Assalamualaikum, Bu Fatma. Astagfirullahaladzim. Bu Fatma, ya Allah. Bu. Bu Fatma. Bu. Ibu. Bu. Ini Mayang, Bu. Bu. Cari siapa, Neng? Bu Fatmanya ada. Tadi dibawa ke rumah sakit, kan sakit kepala, terus pingsan. Ibu tahu rumah sakitnya di mana? Ayo santarin yuk. Yuk. Mas. Diam kamu. Aku udah gak mau denger lagi omongan dari kamu ya. Ini koper kamu. Kamu pergi dari rumah ini. Mas, kalau kamu usir aku harus tinggal di mana? Itu urusan kamu. Kamu gak pernah sadar. Kami semua gak pernah mempermasalahkan kekurangan kamu. Tapi apa? Hah? Kamu itu gak tahu diri. Fatma. Kurang baik apa Fatma sama kamu? Dia udah berkorban demi aku, demi kamu, untuk ibu. Sampai kamu akuin anak dia dengan masalahin. Iya, aku tahu. Aku tahu aku salah. Aku minta waktu sama kamu. Aku mohon. Aku minta waktu sama kamu untuk bisa... Udah terlambat. Keputusan aku udah bulat. Kamu aku ceraikan. Sekarang kamu pergi. Pergi!
Mas, aku mau tinggal di mana? Aku gak mau jadi gelandangan. Aku gak mau jadi gembel. Aku gak mau jadi gembel. Kamu masih punya orang tua, pergi sana. Aku udah gak mau urusan lagi sama kamu ya. Mas, gak bisa. Selama ini kamu gak pernah bersikap adil. Selama kita menikah kamu lebih memilih Fatma daripada aku. Gak bisa. Bukan itu. Gak bisa, Mas. Aku ngelakuin ini semua karena aku nurut sama perintah ibu aku. Dan kita terjepit masalah anak. Sekarang kamu pergi. Enggak. Aku gak mau tahu. Kamu pergi. Enggak, Mas, jangan pergi. Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya. Mas, buka pintunya. Aku mohon sama kamu. Mayang. Ibu, Mayang. Ibu kenapa nggak bilang kalau ibu itu ibu kandungnya Mayang? Maafin Mayang, Bu. Udah Mayang. Ibu udah maafin kamu dari sebelum kamu minta maaf sama ibu. Ibu bangun, Bu. Maafin Mayang, Ibu. Ibu. Fatma, maafin aku karena aku nggak bisa jaga kamu. Bu, maafin Mayang. Mayang udah kasar sama ibu. Jadi ingetin dah tuh ceritanya. Walaupun sudah dijahatin sama anak, yang namanya ibu kandung tetap aja menunjukkan kasih sayangnya. Bener nggak? Hati seorang ibu itu laksana samudra yang tidak pernah bertepi. 8 ada pantunnya. Buah mengkudu, buah kecapi. Buah kecapi dibelah 4. Hati seorang ibu tidak akan pernah bertepi walaupun anak sering berbuat jahat. Nah, jadi kita ambil pembelajaran. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Ya kayak kita kalau lagi makan bandeng. Bandeng, dagingnya kita makan, durinya kita lepehin. Kagak mungkin bandeng tuh kita makan seduri-durinya. Lah kalau kita makan seduri-durinya bisa kelolotan, begitu. Lah kita kan kagak mau ya kelolotan begitu kan. Maaf Umi, saya mau nanya. Hadis sama surat apa yang ngejelasin soal itu Umi? Ayatnya Allah sudah pernah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya walanajziyannalladzina sabaru ajrahum.
kata Allah pasti saya balas. Siapa? Alladzina sabaru, orang yang sabar. Dibalas dengan apa? Ajrohum, pahalanya bi ahsani makanu ya'malun, yang mana pahalanya lebih baik daripada apa yang dia perbuat. Makanya mohon maaf ya, sering Umi bilang kita jadi seorang ibu jangan sekate-katenya ya. Jadi orang tua jangan saenake udele dewe kalau ngomong sama anak. Kenapa? Karena ucapan kita, omongan kita, doa kita sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.